Okay, what's up you? Welcome back to our room. 666 room. Oke teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Jeff sebagai pemandu dari cerita horor kalian malam hari ini ya teman-teman ya. Di segmen video kali ini kita akan membahas hal mistis yang ada di Pulau Kalimantan ya teman-teman. Yang pasti kalian tahu karena ini adalah ilmu atau hantu yang sangat terkenal, yaitu legenda atau urban legend Kuyang teman-teman. Kuyang itu adalah makhluk mitologi Kalimantan yang dimana katanya dia itu bisa mencari janin atau mengincar ibu-ibu hamil teman-teman ya. Biasanya bentuk kuyang itu hanya kepala saja dan di bawahnya itu ada organ-organ tubuh manusia yang sedang terbang ya teman-teman ya. Kali itu dan itu sangat dihindari sekali oleh warga Kalimantan karena itu sangat meresahkan warga dan juga bisa mengakibatkan hal buruk pada ibu hamil ya teman-teman ya. Banyak juga ada kejadian-kejadian keberadaan kuyang ini atau penampakan kuyang ini yang bisa kita lihat di media sosial seperti TikTok, YouTube, dan ada yang sempat viral juga tertangkap CCTV kuyangnya ya. Dan sebenarnya banyak yang percaya bahwa keberadaan kuyang ini memang nyata ya teman-teman ya, bukan urban legend atau hal mitos lagi. Katanya banyak orang percaya ini kuyang ini beneran ada teman-teman, dan ilmunya juga ada teman-teman ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya, ke asal-usul kuyang ini, bantu gua dan dukung gua untuk subscribe sekarang channel ini, dan like video ini, dan share juga teman-teman kalian. Hidupkan loncengnya teman-teman, agar setiap gua upload video baru, kalian tahu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih yang udah subscribe teman-teman. Oke teman-teman, gak usah banyak basa-basi lagi, siapkan kopi dan udut kalian, mari kita bercerita. Oke, yang pertama kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Jadi gini teman-teman, kuyang adalah makhluk supranatural yang dikenal dalam kepercayaan masyarakat Kalimantan teman-teman. Makhluk ini digambarkan berbentuk kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit, serta anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau wanita yang sedang melahirkan teman-teman. Dalam kepercayaan setempat, mereka yang bertatapan dengan kuyang diyakini akan mengalami kesulitan saat melahirkan. Kuyang sering dianggap sebagai bentuk manusia, biasanya perempuan teman-teman, yang menguasai ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi atau kekuatan gaib tertentu. Oke teman-teman, jadi itu dia pengertian yang pertama. Jadi kuyang itu adalah makhluk yang sangat menyeramkan ya teman-teman ya. Bayangin nih, kalian lagi jalan di malam hari nih, tiba-tiba ada kepala terbang teman-teman, sama organ-organ tubuh manusia. Apa nggak lari terbirit-birit nih kalian nih ya teman-teman ya. Dan juga meresahkan kuyang ini ya teman-teman ya. Jadi kita kalau punya istri yang sedang hamil, kita jadinya harus parnoan gitu, kayak parnoan gitu jadinya. Kita harus benar-benar menjaga istri jadinya. Takut ada kuyang gitu ya. Jadi kerja pun kita bingung, itu kerja pun kita takut ninggalin istri karena istri sedang hamil gitu jadinya teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang juga kuyang ini adalah suatu ilmu ya teman-teman. Bisa juga dibilang siluman ya. Dia ini adalah penganut ilmu hitam yang bisa berubah jadi wujud kuyang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke asal usul kuyang ini ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, asal-usul kuyang di Kalimantan memiliki beberapa versi teman-teman yang berkembang dalam tradisi lisan dan catatan sejarah lokal. Salah satu versi menyatakan bahwa kepercayaan ini telah ada sejak zaman Hindu Keharingan, terutama pada era kerajaan Mula Warman di Kutai Kertanegara sekitar abad keempat Masehi teman-teman. Pada masa itu, peperangan antara kerajaan sering disertai dengan penggunaan ilmu hitam dan kesaktian mistik, teman-teman. Dalam konflik tersebut, sebagian masyarakat Mula Warman dikisahkan menggunakan praktik mistik untuk melawan musuh, teman-teman. Termasuk menggunakan ilmu yang kemudian dikaitkan dengan kuyang. Seiring kekalahan Mula Warman, para penganut ilmu hitam tersebut tersebar ke pedalaman, dan kepercayaan tentang kuyang mulai berkembang di masyarakat, teman-teman. Versi lain mengenai asal-usul kuyang berkaitan dengan penggunaan minyak pesugihan atau minyak kuyang.
Minyak ini digunakan untuk berbagai tujuan mistis, seperti memperoleh kekayaan, awet muda, atau menarik lawan jenis, teman-teman. Beberapa versi juga menyebutkan bahwa kuyang dapat diturunkan secara turun-temurun melalui suatu sekte, di mana anggota keluarga yang mewarisi ilmu tersebut bisa berubah menjadi kuyang pada malam hari, teman-teman. Sedangkan pada siang hari, mereka terlihat seperti manusia biasa dan berinteraksi dengan masyarakat secara normal. Sedangkan pada malam hari, mereka menjadi makhluk supranatural yang mencari darah wanita bersalin, teman-teman. Oke, itu dia sejarah yang pertama di mana kuyang ini ada pada kerajaan Mulawarman. Jadi dikisahkan kalau kuyang ini adalah suatu seseorang yang menganut ilmu hitam, yang dimana itu mereka itu yang membela peperangan Mulawarman pada saat itu ya teman-teman ya. Dan langsung saja kita lanjut, bagaimana sih ciri-ciri bentuk kuyang ini kalau lagi siang hari itu? Gimana sih bentuknya, gimana sih ciri-cirinya orang penganut kuyang ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke ciri-ciri dari kuyang ini. Oke, jadi gini teman-teman, ciri-ciri siluman kuyang. Umumnya mereka memiliki garis melingkar berwarna merah atau hitam di leher, teman-teman. Sering menyendiri, menghindari benda tajam seperti paku atau duri, dan gelisah saat mendengar ayat suci, teman-teman. Penganut ilmu kuyang, menurut legenda adalah, biasanya tanda ini selalu ditutupi oleh kain atau selendang, atau jilbab juga, teman-teman. Menghindari benda tertentu seperti mereka sangat takut atau tidak tahan melihat benda-benda seperti sapu lidi, paku duri, bawang putih, bawang merah, dan cermin, teman-teman. Sikapnya terhadap bayi juga berbeda, teman-teman, karena kuyang memburu darah ibu hamil atau bayi baru lahir. Penganut ilmu ini biasanya menunjukkan reaksi tidak wajar atau gelisah di dekat bayi, teman-teman, yang seringkali merespon dengan menangis keras. Serta perilaku sosialnya itu, mereka cenderung tertutup, sering menyendiri, dan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, terutama pada malam hari, teman-teman. Serta reaksinya terhadap ayat suci itu, teman-teman. Menurut kepercayaan setempat, penganut ilmu hitam ini akan merasa sangat tidak nyaman, kepanasan, atau gelisah saat dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia ciri-ciri dari orang yang menganut ilmu kuyang ini ya, teman-teman. Biasanya di lehernya ini, itu ada bekas garisan gitu, teman-teman. Kayak bekas gorokan gitu, tapi nggak kegorok gitu ya. Pokoknya kayak bekas jaritan lah gitu. Warna merah atau warna hitam gitu, teman-teman. Biasanya tanda itu akan ditutupi oleh selendang atau jilbab, teman-teman ya. Biar dia tuh nggak kelihatan dia tuh menganut ilmu kuyang, teman-teman ya. Tapi kalian jangan parnoan juga, teman-teman ya. Nanti ada tetangga kalian yang pakai selendang di lehernya, nanti kalian tarik selendangnya itu, nanti kecekek dia, teman-teman ya. Karena belum tentu itu kuyang, teman-teman ya. Jangan parnoan gitu ya. Dan biasanya juga penganut ilmu kuyang ini gelisah, resah, dan gelisah kalau dia sedang memegang bayi. Pengen makan aja nih bayi gitu. Karena nggak berhasil pengen makan, padahal udah di tangannya ini. Jadinya dia nangis sekencang-kencangnya katanya, teman-teman ya. Itu perilakunya kalau ketemu bayi, teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut. Bagaimana sih caranya menangkal kuyang ini ya, teman-teman ya? Biar nggak masuk ke rumah kita dan biar nggak ganggu kita, teman-teman ya. Oke, ini dia. Secara tradisional, masyarakat Kalimantan yang mempercayai mitos ini mengandalkan beberapa metode spesifik, teman-teman. Di mana untuk menangkal kuyang ini biasanya harus menyimpan peniti, jarum, atau pisau di celah dinding atau di bawah kasur, teman-teman ya. Kuyang takut pada benda tajam, teman-teman, karena organ tubuhnya yang terburai, rentan tersangkut, teman-teman ya. Biasanya juga pakai cermin ya, teman-teman ya, di mana cermin tersebut menggantung menghadap keluar rumah. Konon kuyang akan ketakutan dan lari saat melihat wujud aslinya sendiri, teman-teman, yang menyeramkan di pantulan cermin. Serta kalian bisa tanam tanaman berduri juga di rumah, karena tanaman tersebut bisa membuat kuyang takut ya, teman-teman ya. Menaruh daun pandan berduri di sekeliling rumah untuk menghalangi makhluk ini masuk ke dalam rumah.
Bisa juga kalian menaburi garam kasar di depan rumah, karena menaburkan garam atau abu dapur di sekeliling area rumah sebagai pagar dapat menangkal kuyang ini ya teman-teman ya. Serta doa membaca doa-doa perlindungan sesuai dengan keyakinan yang kalian anut masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia yang tadi bagaimana caranya untuk menangkal kuyang ini ya teman-teman ya. Ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan untuk menangkal kuyang ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia asal-usul singkat dari legenda kuyang ini. Bagaimana ciri-cirinya, serta bagaimana cara menangkal kuyang ini, sudah dijelaskan ya teman-temannya secara singkat ya teman-temannya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel ini, hidupkan tanda loncengnya, dan like juga video ini serta share ke teman-teman kalian. Barangkali ada juga teman-teman kalian yang suka dengan hal-hal horor. Serta kalian bisa juga cek channel gua di bawah ini karena gua udah banyak sekali mengupload video-video yang pastinya menarik untuk kalian tonton. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari gua, Jeff, sebagai pemegang dari channel Triple Six Room ini. Semoga kalian bisa menambah wawasan dan menambah ilmu kalian mengenai asal-usul kuyang ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan see you on the next video. Bye-bye teman-teman.